Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari jenis soal analogi yang terbaru, yaitu soal analogi yang bentuknya kalimat seperti ini. Jadi, di soal ini adalah kita mengetahui bahwa mobil memiliki kursi penumpang dan bagasi. Nah, berarti si kursi penumpang dan bagasi ini merupakan bagian dari sebuah mobil, kayak gitu ya. Maka ditanyakan hubungan ini sama dengan, nah berarti kita harus mencari sebuah kalimat juga yang objeknya itu adalah sebuah kendaraan, kemudian kendaraan itu memiliki apa dan apa yang tidak bisa dipisahkan, kayak gitu. Nah, mari kita mulai cari. Nah, dari kelima pilihan jawaban yang ada, yang kata pertamanya merupakan sebuah kendaraan, itu hanya ada di pilihan bagian C, kayak gitu ya. Kemudian yang bisa setidaknya menjadi jawaban, mungkin teman-teman berpikir kalau E ini merupakan jawabannya, namun perlu diperhatikan lagi bahwasanya CPU itu memerlukan listrik dan monitor. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah memerlukan, sedangkan di contoh soal adalah kata yang digunakan adalah memiliki, berarti memang kedua hal ini harus ada di sebuah benda tersebut, kayak gitu. Sini ada pohon, kemudian di sini ada pesawat, tapi sayangnya yang disebutkan adalah pilot dan pramugari, yang dimana kedua hal ini bukan merupakan bagian dari pesawat, melainkan kru dari pesawat, kayak gitu. Kemudian di sini ada manusia, ini juga berbeda ya dari contoh yang ada. Nah, di bagian C ini sepeda, oke, betul. Kemudian memiliki juga betul, pedal dan roda, kayak gitu. Jadi pilihan C ini yang paling cocok dengan hubungan yang tertera pada soal, kayak gitu. Jadi sebenarnya di soal analogi yang bentuknya kalimat ini itu pengerjaannya sama banget, hampir sama, persis sama dengan soal analogi yang bentuknya perkata. Hanya mungkin ya bentuk yang kalimat ini agak sedikit membingungkan, tapi kalau teman-teman rajin untuk melatih diri teman-teman untuk mengerjakan soal, maka tentu teman-teman akan terbiasa. Oke teman-teman semua, jadi jawaban di nomor 1 yang paling tepat itu adalah si C ini, oke? Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Selanjutnya adalah nomor 2. Nah, kalimatnya pensil memiliki ujung pensil dan penghapus. Lagi-lagi kita membahas tentang sebuah benda. Kemudian pensil memiliki, nah berarti ini juga merupakan bagian dari si benda tersebut, memiliki ujung pensil dan penghapus. Jadi yang perlu kita underline di sini adalah ujung pensil dan penghapus. Nah, misalnya aku gambarin kayak gini ya. Misalnya kayak gini. Jadi ceritanya di sini tuh ujung pensil ini, kemudian di sini biasa nih penghapusnya, kayak gitu ya. Oke, jadi bisa dibayangkan teman-teman. Nah, di sini dikatakan bahwa pensil memiliki ujung pensil dan penghapus. Berarti yang dibahas adalah antara si ujung
dan ujungnya lagi, kayak gitu. Maka kita harus mencari hubungan yang sama dengan contoh soal yang diberikan. Berarti kita perlu mencari kalimat yang isinya benda, objeknya itu benda, kemudian bagian dari benda tersebut yang disebutkan adalah antar ujung dan antar ujung, kayak gitu. Mari kita mulai. Jadi di sini ada kata buku. Nah, buku ini sudah merupakan benda, betul. Memiliki juga sudah betul. Sampul dan halaman. Sayangnya sampul ini di bagian depan, tapi halaman ini ada di bagian tengah, kayak gitu. Jadi bukan jawabannya. Kemudian lampu memiliki bohlam dan saklar. Ini juga bukan jawabannya, meskipun ini oke, sebuah benda. Kemudian ini oke, memiliki bohlam itu keseluruhannya, saklar itu enggak ya. Kemudian sepatu memiliki tali dan sol. Nah, ini juga kurang tepat, meskipun ini benda. Kemudian ini katanya juga memiliki tali, merupakan bagiannya, tapi lagi-lagi sesuai dengan contoh yang dibahas adalah bagian yang ujung dengan ujung. Kemudian kunci memiliki gagang dan gigi. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Mengapa? Kalau kita lihat kunci kan bentuknya kayak gini, kemudian kayak gimana ya, terus ini begini kayak gitu ya. Jadi gagangnya itu yang ini, kemudian giginya itu yang ini. Jadi bentukan yang ini itu itu sama ya dengan yang diberikan oleh si soal, maka bisa jadi ini yang menjadi jawabannya. Mari kita lihat yang terakhir. Kemudian ada kata CPU. CPU memiliki monitor dan keyboard. Nah, monitor dan keyboard ini bukan merupakan bagian dari si CPU ya, teman-teman. Oke, maka pilihan jawaban yang paling tepat dari apa yang sudah kita kerjakan itu ada di pilihan jawaban D. Oke, teman-teman semua. Jadi di soal nomor 3 ini dikatakan bahwasanya sebuah pohon memiliki akar dan juga daun. Hubungan ini sama dengan, nah, kita perlu mengetahui bahwasanya akar dan daun ini itu merupakan bagian dari si pohon. Jadi pohon ini tidak dikatakan sebagai pohon ketika dia tidak memiliki akar dan juga daun, karena ini merupakan bagian yang mutlak kayak gitu dari sebuah pohon. Maka kira-kira hubungan dari contoh yang diberikan oleh soal nomor 3 ini sama dengan pilihan jawaban yang mana, kayak gitu. Jadi di sini ada 5 pilihan jawaban. Nah, kita harus menyeleksi kira-kira pilihan mana yang hubungannya itu sesuai dengan soal nomor 3, kayak gitu ya. Oke, kita langsung menjawab, menyeleksi pilihan jawaban dari soal nomor 3. Yang pertama, rumah memiliki atap dan taman. Ini masih kurang tepat. Mengapa? Karena atap itu merupakan bagian yang harus ada dalam sebuah rumah, sedangkan taman itu opsional ya ketika rumahnya sudah jadi. Oke, lanjut lagi di bagian B. Tas memiliki tali bahu dan resleting. Oke, jadi di sini ada kata tas, kemudian tali bahu dan resleting. Jadi tali bahu ini juga opsional ya, teman-teman. Tidak semua tas memiliki tali bahu, karena ada tas yang langsung berbentuk tali bahu, yang mempunyai tali bahu kayak gitu. Kalau resleting ini sudah betul, sama halnya kayak yang atap tadi. Maka karena ada kata ini, jadi pilihan B juga bukan jawaban yang paling tepat. Lanjut lagi, sepeda memiliki lampu dan klakson. Secara umum ya, yang kita tahu, sepeda itu tidak memiliki lampu dan juga klakson. Jadi bagian C juga kurang tepat. Oke, lanjut lagi di bagian D. Buku memiliki pensil dan kertas. Ini juga masih kurang tepat karena buku memiliki pensil dan
kertas. Padahal udah betul kalau buku itu punya kertas, tapi pensil ini merupakan benda pendamping dari si buku, bukan merupakan bagian yang mutlak dari sebuah buku. Kita lanjut lagi di bagian E. Mobil memiliki mesin dan ban. Betul banget, karena ketika mobil tidak memiliki mesin, maka mobil itu tidak bisa dikendarai. Kemudian kalau tidak ada bannya, ya sama doang, nggak bisa kita pakai. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah bagian E. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Lanjut lagi di soal nomor 4. Oke, jadi di sini ada kata pengarang, kemudian ada kata penerbit, kemudian ada kata buku. Jadi kita kembali lagi ke bentuk soal analogi yang kata per kata, kayak gitu. Sini ada kata pengarang, penerbit, buku. Nah, kira-kira hubungan yang sama dengan ketiga kata ini itu apa, kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat ketiga kata ini merupakan sebuah proses hingga sebuah hal tersebut terjadi, kayak gitu. Jadi pertama perlu ada pengarang dulu, kemudian ketika udah ada pengarangnya, kita memerlukan penerbit untuk membuat sebuah buku, kayak gitu ya. Oke, kita langsung jawab. Jadi di bagian A ada kata pelukis, lukisan, dan narator. Ini enggak ya, karena narator itu tidak sejalan dengan apa kata yang tersedia sebelumnya. Kemudian ada kata montir, sepeda motor, dan bengkel. Nah, ini hubungannya tidak sama dengan apa yang telah dicontohkan di nomor 4. Kemudian ada kata pemahat, batu, dan candi. Ini juga masih kurang tepat. Kemudian lanjut lagi di bagian D. Ada kata penulis, pengarang, pelukis. Ini juga masih kurang tepat karena di bagian awal dikatakan penulis, kemudian tiba-tiba ada lagi kata pelukis. Oke, jadi pilihan D itu juga kurang tepat. Yang terakhir ada penyanyi. Oke, betul. Kemudian ke dapur rekaman, betul banget, dan ada kaset. Ini sudah betul ya teman-teman, karena ketika penyanyinya udah ada, penyanyi tersebut membutuhkan dapur rekaman untuk merekam lagunya. Kemudian setelah itu maka terbitlah sebuah kaset. Sama halnya ketika sudah menemukan pengarang, kemudian menemukan penerbit, maka bukunya akan bisa jadi kayak gitu. Jadi pilihan yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah bagian E. Kita lanjut lagi mengerjakan soal analogi. Jadi sebelumnya kita udah mempelajari bentuk terbaru dari soal analogi, yaitu berbentuk kalimat. Selanjutnya kali ini kita akan kembali lagi untuk merefresh soal-soal terkait soal analogi yang bentukannya kata per kata, kayak gitu ya. Oke, jadi di sini ada kata pemburu, kemudian ada kata senjata, kemudian ada kata burung. Maka kita harus menemukan kata yang hubungannya sama dengan contoh yang diberikan oleh soal nomor 5. Jadi pemburu ini membutuhkan senjata. Kemudian burung itu merupakan target dari si pemburu tadi. Oke ya, kayak gitu. Jadi kalau kita bahas intinya, pemburu ini merupakan kita bilang sebuah pekerjaan aja ya, sebuah pekerjaan.
Kemudian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kita butuh apa? Oke. Kemudian apa yang merupakan target dari pekerjaan tersebut? Kayak gitu ya. Oke, jadi yang pertama ada kata dokter. Oke. Dokter membutuhkan stetoskop. Oke, betul. Sayangnya di sini ada kata suntik. Suntik itu kan merupakan sebuah benda. Padahal kata ketiga harusnya merupakan sebuah target dari si dokter tadi. Oke, lanjut lagi. Di bagian B ada kata sopir. Oke. Kemudian ada kata bus atau mobil boleh. Kemudian ada kata darat. Ini juga kurang tepat. Karena darat bukan merupakan target dari seorang sopir kayak gitu. Lanjut lagi, kemudian di sini ada kata polisi, oke. Kemudian ada kata borgol, oke juga. Kemudian ada kata penjahat. Nah, betul juga karena penjahat ini merupakan target dari seorang polisi kayak gitu. Jadi ini bisa menjadi pilihan jawabannya. Kita pastikan dulu ya, di bagian D ada lagi kata tenda. Tenda merupakan sebuah benda, bukan merupakan sebuah pekerjaan seperti yang di awal tadi. Maka ini kurang tepat. Kemudian ada kata pahlawan, ada kata bambu runcing, dan ada kata panah. Sayangnya ini panah bukan merupakan target dari seorang pahlawan. Mungkin akan lebih tepat ya kalau kita bilang di sini penjajah. Kemudian di sini kita bilang pasien. Nah, ini baru tepat. Karena berdasarkan seleksi jawaban yang tadi, yang paling tepat adalah yang bagian C. Oke. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Kita lanjut lagi ke nomor 6. Jadi di sini ada kalimat akar terdiri dari serabut dan tunggang. Hal ini memiliki analogi dengan jadi teman-teman semua, di sini ada kata akar ya. Kemudian akar itu jenisnya ada yang berjenis serabut dan ada yang berjenis akar tunggang. Maka kira-kira pilihan jawaban yang mana yang sesuai dengan contoh yang disediakan. Jadi kata ini terdiri dari apa saja, berarti jenis dari si kata tersebut. Kalau akar udah betul, di sini ada kata serabut, ada akar serabut dan ada akar serabut dan akar tunggang itu merupakan jenis dari sebuah akar kayak gitu ya. Oke, mari kita coba jawab. Sini, pohon terdiri dari ranting dan daun. Nah, ini sebenarnya kurang tepat karena ranting dan daun itu merupakan bagian dari sebuah pohon, bukan merupakan jenis-jenis dari pohon kayak gitu. Sepeda terdiri dari pedal dan roda. Nah, ini juga kurang tepat karena bagian B ini hampir sama hubungannya dengan yang bagian A, sedangkan kita harus menyesuaikan hubungan yang sesuai dengan yang nomor 6 tadi. Kemudian ada kalimat mobil, terdiri dari matic dan manual. Ini betul banget karena mobil memang ada yang bisa dioperasikan secara matic dan ada yang harus dioperasikan secara manual. Jadi ini bisa menjadi pilihan jawabannya. Tapi kita pastikan dulu ya. Manusia terdiri dari hidung dan mata. Nah, ini juga kurang tepat. Soalnya hidung dan mata ini merupakan bagian dari seorang manusia. Jadi ini juga kurang tepat. CPU terdiri dari monitor dan mouse. Ini masih kurang tepat juga. Soalnya
monitor dan mouse ini bukan merupakan bagian dari CPU dan juga bukan merupakan jenis dari CPU. Jadi ini juga kurang tepat. Setelah kita menyeleksi semua jawabannya, maka yang paling tepat memang berada di pilihan C, kayak gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang merasa masih belum puas dengan kemampuannya dalam menjawab soal-soal, teman-teman bisa banget bergabung bersama kelas ID, yang mana platform ini bisa memberikan teman-teman fasilitas untuk mendapatkan soal-soal terupdate terkait CPNS. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan latihan mengerjakan soal atau berbentuk simulasi kayak gitu. Jadi teman-teman tentu akan lebih mengetahui persiapan teman-teman sudah sejauh mana. Nah, teman-teman merupakan penonton setia dari Mars Entertainment, maka teman-teman wajib banget buat memasukkan kode Mars ASN saat akan melakukan pembayaran, karena dengan memasukkan kode ini maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga kayak gitu. Oke teman-teman, kalau punya pertanyaan jangan lupa untuk share pertanyaan kamu atau komentar kamu di kolom yang ada di bawah. Terima kasih semuanya, bye.